wabarakatuh. Aku Afia Fitri dari Pendidikan Kimia FKIP UNS akan menjelaskan tentang kecacatan kristal. Yuk simak pembahasannya. Kekhasan kristal. Dalam sistem ruang kristal ada banyak peluang yang menyebabkan suatu cacat struktur, antara lain suhu, tekanan, dan waktu. Jenis cacat kristal yang pertama, cacat titik, adalah cacat pada titik kisi atau satu atom pada kristal. Cirinya ada perubahan komposisi. Yang kedua, cacat garis, adalah cacat yang terjadi pada jajaran titik isi suatu kristal. Cirinya kerusakan kristal secara fisik seperti bengkok, retak, atau pecah, yang dijelaskan pada gambar di bawah ini. Macam cacat titik dibagi menjadi 3. Yang pertama, cacat pengotor. Susunan ion dalam kristal dimasuki oleh suatu ion atom asing yang menyebabkan ketidakmurnian kristal. Contohnya pada gambar di bawah ini merupakan kristal NaCl. Yang kedua, cacat stoikiometri, yaitu cacat kristal yang tidak menyebabkan perubahan komposisi atom dalam kristal. Disebut juga cacat intrinsik atau cacat termodinamika. Cacat stoikiometri dibagi menjadi 2. Yang pertama, cacat kekosongan. Yang kedua, cacat sisipan. Yang ketiga, cacat non-stoikiometri atau cacat ekstrinsik. Terjadi karena perubahan komposisi pada struktur kristal. Cacat non-stoikiometri dibagi menjadi 2. Yang pertama, cacat kelebihan logam. Yang kedua, cacat kekurangan logam. Macam cacat stoikiometri. Yang pertama, cacat kekosongan. Umumnya pada padatan non-ionik, terjadi ketika ada suatu posisi kosong pada suatu kisi kristal karena ada satu atau lebih atom penyusun yang meninggalkan kisi. Kekosongan tersebut menyebabkan penurunan kerapatan suatu zat padat. Secara fisik, padatan lebih ringan dibanding padatan normal. Yang kedua, cacat sisipan. Cacat ini terjadi ketika ada atom asing yang masuk ke dalam suatu kisi kristal, tidak ada pergantian posisi atom asli sehingga menyebabkan kerapatan atom meningkat. Jenis cacat sisipan, yang pertama cacat Frenkel, yang kedua cacat Schottky. Jenis cacat sisipan atau interstisial. Yang pertama, cacat Frenkel, memiliki ciri-ciri yang pertama, satu ion atau kation kecil berpindah ke daerah sisipan di suatu kisi kristal normal. Yang kedua, ion yang berpindah harus berukuran kecil atau kation. Yang ketiga, perpindahan ion tidak menyebabkan perubahan muatan kristal. Yang keempat, perpindahan ion tidak menyebabkan perubahan kerapatan kristal. Contohnya, padatan ZNS, AgCl, dan AgBr. Yang kedua, cacat Schottky. Ciri-cirinya, yang pertama, cacat ada ruang kosong pada posisi kation dan diikuti dengan kosongnya posisi anion. Yang kedua, kation dan anion meninggalkan kisi kristal untuk menyeimbangkan muatan kristal. Yang ketiga, terjadi ketika ukuran anion dan kation hampir sama besarnya serta memiliki bilangan koordinasi yang besar antara 6 hingga 8. Yang keempat, contoh padatan dengan cacat ini adalah NaCl, CsCl, AgBr, dan KCl. Yang kelima, khusus AgBr dapat mengalami cacat Frenkel dan cacat Schottky. Dan cacat kekurangan logam. Yang pertama, cacat kelebihan logam. Cacat ini disebabkan karena hilangnya anion atau kelebihan kation logam. Yang kedua, hilangnya anion pada kisi kristal yang diisi oleh elektron tidak berpasangan untuk menyeimbangkan muatan. Yang ketiga, elektron tidak berpasangan yang mengisi bekas posisi anion akan menjadi penghasil warna atau sering disebut dengan F-center. Huruf F berasal dari kata dalam bahasa Jerman Farbenzentrum, yang artinya pusat warna. Semakin banyak pusat warna, akan semakin kuat intensitas warna suatu padatan. Contohnya pada padatan kuning NaCl dan pada padatan merah jambu LiCl. Bisa terjadi karena adanya kelebihan kation yang mengisi posisi selipan antar logam. Contoh metal excess defect pada ZNO. Cacat kelebihan logam pada ZNO terjadi karena perubahan suhu.
Ketika dipanaskan, oksigen pada kisi ZnO akan lepas sehingga posisi selipan disisipi ion Zn+. Kelebihan ion Zn+ pada kristal ZnO akan menyebabkan ZnO putih berubah menjadi ZnO kuning. Yang kedua, cacat kekurangan logam. Cacat kekurangan logam terjadi ketika ada ion logam yang hilang dari kisi kristal, lalu muatan kristal diseimbangkan oleh ion logam lain yang memiliki muatan positif lebih besar. Cacat kekurangan logam hampir seluruhnya terjadi pada logam transisi, karena hanya logam transisi yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Contohnya pada FeO. Secara umum, FeO memiliki komposisi Fe/O sebesar 93-96% banding 100%. Komposisi FeO berada pada kisaran tersebut karena posisi Fe2+ ada yang hilang sekitar 4-7%. Posisi Fe yang hilang digantikan dengan sedikit ion Fe13 sehingga FeO memiliki rumus Fe2+ banding Fe13 banding O sama dengan 0,96 banding 0,4 banding 1. Sekian pembahasan tentang kecacatan kristal. Semoga menambah ilmu dan wawasan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.